Subscribe. Satu nikmat yang Allah anugerahkan sampai saat ini adalah kita tidak tahu kapan kita mati, dan kita itu punya sifat lupa, kata Imam Qurtubi. Lupa terhadap akhirat, lupa terhadap dosa, lupa terhadap mati. Itu sebetulnya salah satu nikmat, Pak. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira tanggal berapa Bapak sekalian? Tanggal 3 Rajabnya 1446 Hijriah. Jadi kita sudah masuk bulan Rajab. Habis Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban puasa. Kurang lebih 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Kanzun Najah was-Surur, Syekh Abdul Hamid Kudus menjelaskan tentang amalan-amalan di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Jadi amalan di bulan Rajab ini memperbanyak istighfar, sementara di bulan Sya'ban memperbanyak sholawat, dan di bulan Ramadan memperbanyak baca Quran. Jadi sesuai dengan qaul ulama, Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah waktunya untuk memperbanyak istighfar. Wa Sya'ban syahrul shalah 'ala nabiyil mukhtar. Sementara Sya'ban adalah waktunya untuk memperbanyak sholawat. Wa Ramadan syahrul Quran. Bulan suci Ramadan adalah waktunya untuk memperbanyak baca Quran. Nah, jadi pada bulan ini, yaitu bulan Rajab, amalan utamanya adalah memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian sebagaimana biasa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau mengatakan babu mukhatabatil qabri lil mayyit. Bab ucapan kubur kepada mayit. Jadi sebetulnya yang namanya kuburan, setiap hari itu mengucapkan sesuatu kepada mayit, hanya saja kita tidak mendengarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Sesungguhnya semua makhluk itu dapat berbicara,
Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan sawa'un kana al-hayawanat awil an-nabatat awil jamadat. Jadi sebetulnya yang bisa bicara bukan cuma manusia, bukan cuma hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan dan benda-benda mati pun semuanya berbicara dan bertasbih kepada Allah. Akan tetapi hanya kita saja yang tidak mengerti tasbih mereka. Nah ini pernah dibuktikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu ketika Nabi melewati dua kuburan. Kata Nabi, inna hadaini la yu'adzabani. Dua kubur ini sedang diazab oleh Allah. Kemudian Nabi mengambil satu pelepah korma, dibelah dua, satu ditancapkan di kuburan yang pertama dan satu lagi ditancapkan di kuburan kedua. Kemudian kata Nabi, la'allallahu yukhaffif bihima. Mudah-mudahan dengan ditancapkan dua pelepah korma itu Allah akan meringankan azab kuburnya. Lalu Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, kenapa hanya dengan ditancapkan dua pelepah kurma penghuni kubur bisa diringankan azabnya? Kata Imam Nawawi, karena dua pelepah kurma itu hakikatnya bertasbih kepada Allah. Jadi tasbih itu yang mengundang rahmat, sehingga dua orang yang diazab mendapatkan keringanan azab. Ya, jadi sesungguhnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, semuanya dapat berbicara. Hanya saja kita manusia tidak dapat memahami ucapan mereka. Nah, jadi seperti itu. Terkait dengan itu, dalam konteks ini kita akan berbicara. Sesungguhnya alam kubur, tanah-tanah, bebatuan yang ada di dalamnya, semuanya berbicara dan mengucapkan sesuatu kepada mayit. Ada beberapa hadis yang dicantumkan oleh Imam As-Suyuti. Hadis yang pertama, saya bacakan dulu hadisnya, nanti saya jelaskan karena ini hadisnya cukup panjang. Imam Tirmidzi, Al-Imam As-Suyuti mengatakan, akhrajat Tirmidzi wa hassanahu an Abi Sa'id anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala akthiru dzikra hadhil laddat fa innahu lam ya'ti 'ala al-qabri yawmun illa takallama fi fa yaqulu ana baitul ghurba wa ana baitul wahda wa ana baitut turab wa ana baitud dud fa idza dufina al-'abdul mu'min qala lahu al-qabr marhaban wa ahlan amma in kunta la habbu man yamshi 'ala dhahri ilayya fa in wallaituka al-yawm wa sirta ilayya fasatara subhi bik fayattasi'u lahu madda basari wa yuftahu lahu babun ilal jannah, sampai akhir hadis. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini akan menceritakan kehidupan manusia di alam kubur. Karena kata Imam Haddad begini, manusia itu akan hidup di 5 alam yang berbeda-beda dan terus berganti setiap masanya. Pertama, manusia itu hidup di alam ruh, yaitu ketika Allah menciptakan ruh manusia. Jadi sebelum kita berbentuk jasad seperti ini, kita itu dikumpulkan oleh Allah di alam ruh. Karena kan hakikat kita itu ruh, bukan jasad. Kalau jasad ini cuma cangkang saja, nanti akan dibuang. Makanya dalam Sahih Bukhari itu ada nenek-nenek yang bertanya pada Nabi, Nabi, di akhirat saya masuk surga atau tidak? Apa jawaban Nabi?
Sambil bercanda Nabi mengatakan, "Bu, di surga nggak ada nenek-nenek." Akhirnya si nenek ini nangis. Kenapa? Karena pahamnya dia tidak akan masuk surga. Akhirnya si nenek menangis dan pergi. Lalu Nabi menyampaikan pada salah satu sahabat, "Wahai sahabatku, sampaikan kepada si nenek, setiap wanita dunia yang masuk surga akan dikembalikan oleh Allah menjadi perawan dan muda." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faja'alnahunna abkara," surat Al-Waqiah. Wanita-wanita dunia yang masuk surga kami jadikan kembali mereka perawan dan muda. Akhirnya disampaikan kepada si nenek yang tadinya nangis menjadi bahagia. Artinya apa? Artinya begini hadirin sekalian. Jasad ini cuma sementara. Ketika ruh dicabut dari jasadnya, maka ruh akan meneruskan perjalanan ke alam-alam berikutnya. Sementara jasad ini akan dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dibuang. Kemana dibuangnya? Ke alam kubur. Ya. Jadi jasad ini cuma sementara, cangkang aja. Hakikat daripada kita manusia adalah ruh yang ada di dalamnya. Makanya dulu ketika Allah menciptakan ruh kita, Allah mengumpulkan ruh kita di satu alam, dan itu alam pertama, yaitu alam ruh. Kemudian ketika ibu kita hamil dan usia kandungannya sudah 4 bulan, maka manusia akan dipindahkan dari alam ruh menuju alam rahim. Saat melahirkan, manusia akan dipindahkan lagi dari alam rahim menuju alam. Jadi alam dunia yang saat ini kita jalani itu baru alam ketiga. Masih ada 2 alam lagi yang harus kita masuki. Ketika ajal kita tiba, maka kita akan berpindah dari alam dunia menuju alam kubur, atau bahasa lainnya alam barzakh. Ya, maka pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan bagaimana kondisi di dalam kubur. Mungkin secara kasat mata kalau kita melihat kuburan, dalamnya cuma 1,5 meter, lebarnya 1 kali 2 meter, begitu Pak ya? Kurang lebih seperti itu. Itu alam dohirnya. Tapi sungguh di alam sana yang namanya lubang kecil itu adalah merupakan satu dimensi yang sangat berbeda daripada alam dunia yang saat ini kita berada. Nah, kira-kira bagaimana keadaan manusia di alam kubur sana? Kira-kira alamnya itu kecil, sempit, gelap, atau sebaliknya luas, indah, terang, seperti taman daripada taman-taman surga? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang alam kubur. Kira-kira udah siap? Udah siap merantau pindah nggak? Belum siap. Masih betah di dunia ya? Iya. Istri masih cakep Pak. Kalau kata orang-orang veteran yang hidup di zaman Pak Harto, yang di zaman Pak Harto masih muda, lebih enak zaman Pak Harto daripada zaman Jokowi. Kenapa? Iya, di zaman Pak Harto istriku masih muda. Di zaman Jokowi istriku sudah tua. Masih enak zaman Buto. Nah, sekarang kita baca hadisnya, kita jelaskan. Pertama, hadis ini
diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Akhrajat Tirmidzi. Kata akhraja ini meriwayatkan sekaligus membukukan. Beda dengan rawa. Kalau rawa itu hanya sekedar meriwayatkan, ya. Biasanya hanya generasi pertama dan kedua yang sekedar meriwayatkan. Generasi ketiga seperti Imam Malik itu mulai membukukan hadis. Imam Malik disusul oleh Imam Syafi'i juga, beliau punya Musnad Syafi'i. Imam Ahmad punya Musnad Ahmad. Kemudian Imam Bukhari, Tirmidzi dan lain sebagainya. Nah, para ulama yang membukukan hadis ini maka menggunakan lafaz akhraja. Beliau ini meriwayatkan sekaligus membukukan hadis tersebut. Akhrajat Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan dan dibukukan oleh Imam Tirmidzi. Wa hassanahu, juga beliau menilai hadis ini. Apa status hadis ini? Kata beliau, status hadis ini adalah hadis hasan. Wa hassana an Abi Sa'id anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Nabi yaitu Abu Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadhil laddat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat sang pemutus kenikmatan. Apa itu sang pemutus kenikmatan? Kata para ulama, al-maut, yaitu kematian. Jadi makna hadis ini adalah perbanyaklah kalian mengingat mati. Saya ingin tanya kepada jamaah sekalian, kira-kira Pak, bagusnya itu yang mana? Kita tahu kapan kita mati atau kita tidak tahu kapan kita mati? Bagusnya mana? Hah? Tahu? Bagusnya tahu? Oh, enggak tahu? Iya. Betul kata Imam Qurtubi. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah tidak memberitahu kapan kita mati. Karena kalau Allah memberitahu kapan kita mati, atau bahasa lainnya kita tahu kapan kita mati, maka sungguh manusia itu tidak akan bisa menikmati nikmat-nikmat hidup di dunia. Betul gak Pak? Bayangin kalau Bapak tahu Bapak mau mati bulan depan. Kira-kira kemarin malam tahun baru jalan-jalan ya? Gak bakal lah. Jalan-jalan yuk akhirnya tinggal seminggu deh. Ya, mau makan gak enak makan, tidur gak nyenyak tidur. Kenapa? Banyak pikiran. Mau ninggalin istri, mau ninggalin anak, mau ninggalin rumah mewah yang capek-capek dibangun, mau ninggalin mobil yang capek-capek dikredit sampai lunas. Tanah di mana-mana mau ditinggalin. Stres Pak. Nggak nyenyak tidur, nggak enak makan. Ya, itu kata Imam Qurtubi. Makanya salah satu nikmat yang Allah anugerahkan sampai saat ini adalah kita tidak tahu kapan kita mati, dan kita itu punya sifat lupa, kata Imam Qurtubi. Lupa terhadap akhirat, lupa terhadap dosa, lupa terhadap mati. Itu sebetulnya salah satu nikmat Pak. Coba kalau Bapak ingat mati terus, ya mau makan padang juga nggak jadi Pak. Padang itu kan ingat Pak. Makan kikil takut mati, ya, kelebihan kolesterol, ya. Jalan-jalan takut mati, takut tabrakan, kecelakaan. Main ke pantai takut tsunami, ke gunung takut longsor. Nah, betul gak? Untungnya kita ini diberikan sifat lupa oleh Allah. Makanya kalau lagi lupa jangan marah-marah. Kok motor gimana sih akhirnya? Nyalahin pak majikan, nyalahin anak ulama. Karena lupa itu nikmat Allah. Maka jangan marah kalau kita lagi lupa ya. Kuncinya kalau lagi lupa, Bapak
sholawat kepada Nabi. Sholawat. Bapak lagi lupa nih, udah sholawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, dan lain sebagainya. Ya. Atau misalkan Bapak kalau lagi lupa, kemudian ingin mengingat sesuatu itu, maka kuncinya sholat 2 rakaat. Karena setan itu tidak akan membiarkan kita khusyuk, Pak. Itu kuncinya dan itu isi setannya. Setan itu tidak akan membiarkan kita khusyuk dalam sholat. Maka ketika kita sholat, setan itu akan melakukan apapun, apa saja, sehingga kekhusyukan kita terganggu. Yang tadinya sebelum sholat lupa naruh kunci motor, pas sholat coba ingat. Betul kan? Itu salah satu godaan setan biar sholat kita nggak khusyuk. Yang tadinya kita lupa tuh, lupa mau ngapain atau lupa terhadap sesuatu, Bapak sholat ingat pasti. Kenapa? Setan itu akan memunculkan memori dan ingatan kita. Tujuannya cuma satu, agar sholat nggak ya, makanya Bapak kalau lupa terhadap sesuatu, asal jangan lupa sama istri aja, lupa pulang. Sholat 2 rakaat, maka akan dibantu oleh setan. Nah, jadi seperti itu ya. Itu salah satu nikmat. Nah, kata Nabi, aksiru, perbanyaklah kalian dzikroha dimil ladzat, mengingat mati. Karena kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang pikirannya panjang, yang dipikirkan bukan cuma kehidupannya saat itu sampai mati, tapi dia pun memikirkan bagaimana kehidupannya setelah mati. Artinya orang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati, kata Nabi. Wal ahmak, kebalikannya, orang bodoh orang yang lupa mati, sehingga dia tidak mempersiapkan bekal-bekal untuk mati. Berarti tidak tahu kapan kita mati itu nikmat, Pak ya? Nikmat. Saya pernah cerita belum? Ada seorang istri raja yang obesitas, gemuk luar biasa, tidak ya? Sulit punya anak. Akhirnya raja itu bilang ke dokter, "Dok, tolong periksa istri saya, kenapa sudah beberapa tahun menikah tidak kunjung punya anak." Akhirnya pas dokter melihat istri raja, dokter geleng-geleng, waduh lintu banget, terlalu gemuk ya. Akhirnya dokter bikin siasat, ini gimana caranya agar si istri raja itu bisa turun berat badannya. Akhirnya dokter bilang, wahai permaisuri, wahai istri raja, 40 hari lagi kau akan meninggal. Ya, 40 hari lagi kau akan meninggal. Di dalam tubuhmu terdapat virus-virus yang sangat mematikan. Akhirnya apa yang terjadi, Bang? Yang terjadi istri raja itu gak enak makan, gak enak tidur, makanan selezat apapun tidak nafsu. Akhirnya kurus. Setelah 40 hari badannya itu, berat badannya turun drastis, Pak. Yang tadinya gendutnya luar biasa, sekarang itu jadi ya pas lah, nggak kurus nggak gendut. Kata dokternya, wahai raja pengen punya anak, bener? Iya, gauli sekarang. Akhirnya di hubungan badan sama raja, digauli istrinya oleh sang raja, istri raja tersebut. Nah, setelah 40 hari berlalu, raja dan istrinya pun kaget. Wahai dokter, kata kau 40 hari istriku meninggal, kau sekarang masih hidup? Kata dokter, wahai raja, itu hanya siasat agar istrimu bisa menurunkan berat badan. Tuh sekarang lihat udah montok banget ya. Lihat bentar lagi juga hamil. Ternyata betul. Setelah beberapa hari kemudian hamil. Kata dokter ini, wahai raja, sungguh yang mencegah kehamilan adalah berat badan yang luar biasa. Ya, gemuk, obesitas, melebihi berat badan sewajarnya, itu yang menghambat
menghambat kehamilan istri. Akhirnya pas setelah itu pun hamil, raja punya anak. Artinya begini, artinya memang kalau kita tahu kapan kita mati, maka hidup di dunia ini tidak akan nikmat. Ya. Maka syukuri kita punya sifat lupa, syukuri kita punya sifat lalai. Maka kata Nabi, selain kita mensyukuri punya sifat lupa, lalai, kita pun harus menyeimbangkan sifat tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara aksiru, memperbanyak ingat mati. Kenapa kita harus banyak mengingat mati? Fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa takallama fi. Karena sesungguhnya alam kubur berbicara setiap hari. Apa ucapan yang dia ucapkan? Fayaqul ana baitul qurbah. Wahai manusia, wahai calon mayit, wahai orang-orang yang sekarang berjalan di atasku, tapi nanti akan dibaringkan di dalam perutku. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya aku ini merupakan rumah bagi orang-orang asing. Kalian saat hidup di dunia berkumpul dengan anak, istri dan keluarga, banyak yang menemani. Tapi ketika kalian mati, sungguh kalian akan menjalaninya seorang diri. Ana baitul qurbah. Aku adalah tempat orang asing. Engkau di dalam perutku akan menjadi orang asing. Wa ana baitul wahdah. Aku adalah rumah kesendirian. Di dalam perutku engkau akan sendiri. Wa ana baitul turab. Dan aku ini adalah rumah yang penuh dengan tanah. Dulu kalian saat hidup rumah kalian, masya Allah, marmer, tembok, spring bed, AC, setengah PK ada, 1 PK ada, 2 PK juga ada, masya Allah. Kendaraanmu Fortuner, Pajero, Ayla, minimal Vario ada. Mio, di dunia makanmu enak, tempat tinggalmu enak, tidurmu nyaman. Tapi setelah kau mati, maka yang ada di sekelilingmu hanya tanah. Dindingmu tanah, bantalmu tanah, tempat tidurmu tanah, atapmu tanah. Yang akan menemanimu, mengelilingimu saat itu bukan lagi keluargamu, akan tetapi binatang-binatang melata, cacing dan belatu. Itu yang diucapkan setiap hari oleh kuburan. Wa ana baitun, artinya apa? Siap-siap. Jangan sampai menghadapi kematian ini disikapi dengan kelalaian. Tidak peduli dengan sholat, tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli zikir, tidak peduli baca Quran, tidak peduli amal soleh. Kalau kalian tidak peduli kata kuburan, maka kalian akan menjadi orang yang tersiksa di dalam perutku. Tapi kalau kalian peduli saat hidup, ibadah, siang puasa, malam tahajud, yang gak usah tiap hari juga bang puasanya, minimal Senin, Kemis, malam tahajud, seminggu sekali gak apa-apa. Ya, dipersiapkan bekal kita di alam kubur. Fa idza dufinal 'abdul mu'min qala lahul qabru. Ketika yang masuk ke dalam perut bumi tersebut, ke dalam alam kubur itu adalah orang beriman yang soleh, yang sudah mempersiapkan banyak amalnya. Apa kata alam kubur? Marhaban wa ahlan, selamat datang wahai hamba Allah yang soleh. Selamat datang wahai hamba Allah yang sudah banyak amalnya. Jadi benar-benar disambut Pak. Sholatnya nggak kurang, puasanya nggak bolong, ngaji Qurannya istiqomah, zikirnya, ngaji dan lain sebagainya. Jadi benar-benar disambut di alam kubur.
amma in kunta la habbu man yamshi ala dhahri ilayya. Wahai hamba Allah yang soleh, ketahuilah, ketika engkau masih hidup dan berjalan di punggungku, engkau adalah orang yang paling aku suka dan yang paling aku rindu. Sekarang kita sudah bertemu. Fa idza wallaituka al-yawm wasirtu ilayya wasirta ilayya fasatara sun'i bika. Maka karena engkau adalah orang yang aku cinta, kata alam kubur, maka aku akan memperlakukanmu dengan perlakuan yang paling baik. Fayattasi'u lahum madda basari. Maka seketika alam kubur itu yang tadinya sempit 1 kali 2 meter, maka di alam sana akan menjadi luas seluas-luasnya. Bukan cuma luas, alam kubur tersebut pun dihiasi oleh Allah menjadi raudhatun min riyadil jinan, seperti taman-taman surga. Wa yuftahu lahu babun ilal jannah. Kemudian diberi akses oleh Allah sehingga ahli kubur itu, hamba Allah yang soleh itu bisa melihat surga. Memang belum masuk surga, Pak, tapi sudah diperlihatkan surga oleh Allah. Makanya orang soleh itu ketika jenazahnya dibawa dari rumah ke pemakaman, maka ruhnya itu mengatakan qaddimuni, ayo cepat segera kuburkan aku. Kenapa? Aku tidak sabar ingin menikmati alam kubur. Itu kalau ruh orang soleh, Pak. Makanya ketika kita menguburkan jenazah, maka proses pemakamannya itu jangan lama-lama. Dari setelah wafat cepat urus jenazahnya, mandikan, kafani, sholatkan, jangan lama-lama, kuburkan. Jadi sekali lagi saya ulang, Pak, ya, ini saya ulang beberapa kali. Kalau mensolatkan jenazah jangan lama-lama, zikirnya dikit aja. Jangan sampai nyuruh Ustaz ceramah dulu, jangan. Ustaz kalau pengen ceramah ntar ditahlil. Tahlil 1 atau 3 atau 7. Nah itu kalau lagi ngolatin jenazah, jangan lama-lama prosesnya. Sholatnya jangan lama-lama, zikirnya jangan lama-lama, cepat. Setelah itu langsung bawa ke pemakaman, kuburkan. Ya. Karena tadi kalau jenazahnya itu adalah orang soleh, dia sudah sangat merindukan alam kubur. Sampai-sampai tadi ketika di perjalanan saja, ruhnya itu mengatakan qaddimuni, cepat kuburkan aku sudah rindu. Makanya Pak, kalau kita mati, tapi insya Allah ya, saya yakin bapak-bapak orang soleh semua, amin. Kalau kita mati Pak, tenang, gak usah mikirin anak istri, toh kita juga udah gak kepikiran. Yang ada di pikiran kita saat itu hanya kenikmatan Jadi bapak itu bakal lupa dengan rumah bapak, kendaraan, anak, istri. Pak majikan rekawin deui set tegunan naon. Ya, bapak juga nggak akan sedih, nggak akan merana. Kenapa? Karena sudah dapat gantinya. Wa zaujan khairan min zaujati wa ahlan khairan min ahli, semua Allah ganti. Ya. Maka kalau kita meninggal, istri kita kawin lagi, nah nggak jadi masalah. Orang pikiran kita juga sudah tidak terfokus lagi dengan kenikmatan dunia. Maka sekarang bapak itu jangan takut mati, ya, karena mungkin punya anak yang masih kecil sehingga takut kalau mati. Pak Ustadz, kalau saya mati siapa yang pesantrenin anak saya, yang biayain sekolah anak saya? Jangan takut, ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, alaysallahu bikafin 'abdan. Allah yang akan menanggung itu semua, menjamin itu semua. Kita kalau meninggal aja Pak, santai aja. Menggunakan batu Ustaz ngomong aja. Ya mau gimana lagi Pak? Mau dibikin stres dengan wati, dengan perkara mati, gak usah. Ya, berbanyak amal soleh, mati husnul, selesai. Ustaz gampang banget ngomong, mau naik pae-pae.
Pak, perbanyak amal soleh, nanti Allah kasih ketenangan di dalam hati kita. Ya, innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau tabungan pahala kita sudah cukup, banyak ibadah, maka Allah akan turunkan ketenangan di dalam hati kita. Walaupun kita sakit, tapi hati kita tenang. Kena musibah, tenang. Ingat mati, tenang. Begitu ya. Nah jadi kalau ibadah kita sudah cukup, sudah maksimal, insya Allah Allah kasih ketenangan dalam kolbu kita. Tapi sebaliknya, kalau di dalam kolbu isinya dunia saja, maka wajar ketika sakit, gundah, resah, gelisah. Ingat mati, gundah, resah, gelisah. Ingat alam kubur, gundah, resah, gelisah. Kenapa? Karena kolbunya belum dihiasi dengan ibadah. Coba hiasi dengan ibadah, tenang Pak. Lagi sakit juga tenang. Itu boga duit mah, emang itu boga duit tunggal poe, cuman hati mah tenang. Itu bedanya orang beriman dengan orang yang tidak jadi tenang kolbunya itu ya. Komodai atuh mun dunia naloba. Oh bojo mah loba duit ya banyak. Rajin ibadah, tenang dunia akhirat. Zahir batin, masya Allah. Wa yuftahu babun ilal jannah. Jadi alam kubur itu luas, indah, dan Allah beri akses, bukan akses masuk ya, akses untuk melihat keindahan surga. Wa idza dufinal abdul fajir awil kafir qala lamul qabru la marhaban wa la ahlan. Tadi kisahnya hamba yang soleh yang masuk kuburan. Yang kedua kata Imam Suyuti, orang yang tidak soleh, ahli maksiat atau orang kafir. Orang kafir masuk alam kubur atau orang Islam sendiri Pak, tapi nggak pernah ibadah. Namanya cuma Islam KTP, Islam modal syahadat doang. Banyak di kita kan ya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk. Islam modal syahadat, sholat kalau sempat, puasa kalau ingat, zikir ngaji selalu lewat, nggak pernah. Nah itu namanya Islam KTP. Gimana nasib Islam KTP di alam kuburnya diceritakan. Kalau Islam KTP itu masuk kubur, maka kubur langsung nanya KTP-nya. Siapa tiba Islam doang ibadah ente cina. Ketika Islam KTP masuk kubur, kata kubur la marhaban wala ahlan. Tidak ada kata selamat datang. Tidak ada kata welcome. Tidak ada sambutan-sambutan untukmu. Duduk. Waduh, langsung diinterogasi Pak. Amma in kunta la abghadu man yamshi 'ala dhahri ilayya. Dulu semasa hidup di dunia engkau orang yang paling aku benci. Di atas punggungku hanya sekedar makan, di atas punggungku hanya sekedar tidur, di atas punggungku hanya sekedar buang air. Engkau adalah orang yang paling aku benci. Engkau melakukan itu semua, tapi engkau tidak beribadah kepada Allah. Maka sekarang fa'idha wallaituka al-yawma sirta ilayya fasatara sunni bika. Sekarang kau sudah ada di dalam perutku, maka lihat apa yang akan aku lakukan kepadamu. Qala fayaltaimu alaihi hatta yaltaqiya wa takhtalifu adlahu. Maka kuburan itu Pak menjadi sempit dan terus menyempit sampai-sampai tulang-tulang persendiannya pun hancur dan terpisah. Jadi dia mendapatkan himpitan kubur yang sangat luar biasa. Makanya begini Pak, Bapak pernah nggak ngegali kuburan lama yang sudah jadi tulang? Seharusnya
ketika seseorang atau mayit dibaringkan, maka tulang-tulangnya itu sesuai posisi, kepala di atas, kaki di bawah, betul nggak? Tapi Bapak gali kuburan lama, di sana kita lihat Pak, ternyata tulang-tulangnya itu sudah bersatu semuanya. Tulang kaki, tangan, tengkorak, kepala, semuanya ada di satu tempat, betul nggak? Siapa yang pernah gali kuburan pasti akan mendapatkan hal seperti itu. Maka ini menjadi bukti hadis Nabi bahwa orang yang sedikit amalnya, Islam KTP, akan mendapatkan himpitan kubur. Kubur itu akan menjadi sempit sesempit-sempitnya sampai tulang belulangnya itu hancur dan terpisah. Tuh. Jangan sampai seperti itu, baik. Kalau orang soleh, kalau ulama kan, walaupun jasadnya hancur, Pak, tinggal tulang-tulangnya. Cuman tulang-tulangnya itu rapi. Kepala di posisi kepala, dada, tangan, kaki di posisinya. Ya, itu kalau yang jasadnya hancur. Kebanyakan ulama orang soleh jasadnya nggak hancur, Pak. Udah berpuluh-puluh tahun dikubur tapi masih jasadnya masih utuh. Ini mudah-mudahan kita termasuk seperti itu, amin. Itu kalau orang soleh. Tapi entah kenapa kalau bukan orang soleh itu, apalagi Islam KTP, ketika digali itu Pak, tulang belulangnya kok nyatu di satu tempat itu. Itu kan bukti dihimpit oleh kuburan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asabihi fa adkhil ba'daha fi fa adkhala ba'daha fi jawfi ba'din qala wa yuqayyidu Allahu lahu 70 tindinan law anna wahidan minha nafakha fil ard ma anbatat syai'an ma baqiyat ad-dunya fa nahashathu wa tahdushuhu hatta yufdi bihi ilal hisab. Bukan cuma disebutkan kuburnya, akan ada ular-ular yang sangat berbisa, yang kalau bisanya itu ditiupkan di dunia, niscaya tidak akan ada satupun tumbuhan yang hidup di dunia. Saking mengerikannya bisanya. Dan ular seperti itu Allah kirim kepada Islam KTP. Hati-hati. Di alam kuburnya, ular tersebut akan menggigit dan menyengatnya sampai tiba hari kebangkitan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Kata Nabi, pilihanmu hanya dua. Alam kuburmu seperti taman-taman surga, atau sebaliknya seperti lembah-lembah yang ada di dalam neraka. Itu semua tergantung amalmu ketika di dunia. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang menjelaskan tentang keadaan di alam kubur. Jadi di alam kubur itu, Pak, bagi sebagian orang alam kubur itu merupakan alam yang sangat indah, luas, sejuk, memiliki akses visual ke surga. Tapi bagi sebagian orang alam kubur itu menjadi alam yang sangat menakutkan dan ditakuti. Dan itu semua tergantung amal masing-masing, ya. Maka kita persiapkan amal kita dari sekarang agar alam kubur kita menjadi alam yang paling kita rindukan, alam yang paling indah, raudhatun min riyadil jannah. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dibukakan